Nyiapin orderan peyek sambil dagang di teras kos part 1. Belum memulai untuk nyiapin orderan peyek, aku buka warung dulu. Ini di Tata-Tata. Langsung ada pembeli langganan aku dari sebelah itu, yaitu 2 kopi, 1 kopi pahit, 1 kopi abisi susu, dan 1 es. Kalau nggak sih, Rek, kemarin yang aku ceritain ini tetanggaku yang suka minum minuman bersoda di pagi hari, siang, sampai sore, dan malam hari kayak gitu. Sering banget dah pokoknya. Dia kan lagi diginiin sama temen ini tuh, partner kerjanya gitu, di apa namanya, digojolokin gitu loh. Susu coklat, susu teh. Pokoknya teman-temannya itu, partner kerjanya itu ngingetin dia jangan terlalu sering banyak minuman bersoda karena dia dalam jangka waktu yang sangat dekat dia udah bisa nambah beberapa kali es gitu. Dan di sini aku mau ceritain itu, mereka kan cowok-cowok semua gitu ya, bertiga ya. Mereka tuh ngingetinnya biar temennya nih kapok minuman bersoda dan es-es kayak gitu tuh ya. Caranya itu lucu gitu loh, Raya. Ngerti dewe kan kalau cowok-cowok itu. Dia tuh mainnya kayak dark joke gitu loh, Raya. Pakai konteks kematian kayak gitu loh. Wes kamu jangan kebanyakan, beneran nih, jangan kebanyakan kamu minuman bersoda kayak gitu, gak baik, cepet mati kamu, tiba-tiba moro-moro mati. Di sini tuh ya, kalau mati tuh bayar tahu, jangan nyusahin orang gitu ya. Aku senangnya meskipun cowok-cowok itu guyonannya tuh sangat dark banget jokesnya itu, tapi mereka tuh benar-benar gak ada ketersinggungan sama sekali. Visualnya juga gak terlalu dibahas panjang lebar, gak sampai kiamat gitulah bahasnya itu. Gak sampai mereka tuh ceritain ke orang lain di circle luar lain untuk menjatuhkan satu orang dengan kebiasaan yang menurut mereka itu buruk lah ya. Tapi mereka ya udah ngingetin satu kali aja, ya udah cukup gitu loh, gak berkelanjutan, gak berkepanjangan. Ngingetinnya secara langsung, ada jokesnya meskipun dark, dan mereka itu gak ngajak orang lain untuk membenci kebiasaan satu orang, gak menghasut orang lain gitu loh, beda gitu. Aku pengen loh, Rek, sebenarnya punya circle kayak begini gitu loh, gak banyak mengadu domba, gak sampai nyari pasukan buat membenci satu orang. Itu kan aduh lelah banget, soalnya ada beberapa orang yang suka menghasut orang lain untuk membenci satu orang biar punya pasukan gitu, biar mereka itu punya kuasa atas orang lain gitu, biar pokoknya intinya kayak ingin mengontrol orang lain tapi dengan cara ngajak orang banyak gitu. Sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh kasihan loh, ya. Aku kan pernah tanya ke ChatGPT ya, kenapa sih orang itu, kok bisa sih orang tuh sampai menghasut orang lain buat membenci orang lain hanya karena mereka itu berbeda dari standar mereka. Terus katanya dia itu, pola itu terbentuk sebenarnya mungkin dari mereka kecil, dari pertumbuhan mereka gitu. Kayak misalnya mereka itu di lingkungan mereka dulu sewaktu kecil, dan sewaktu mereka bertumbuh itu suka disalahkan, suka dikambing hitamkan atas kesalahan orang tuanya atau orang lain kayak gitu. Jadi tumbuhlah mereka juga orang yang seperti itu, suka memaksakan idealisme pribadi untuk orang lain sampai mengajak orang lain supaya bisa menyerang satu orang. Itu sih luar biasa banget effortnya sih kalau menurutku. Tapi dibalik itu semua aku lebih ke kasihan sih sama mentalnya kayak gitu. Itu kan karena trauma masa lalunya juga, makanya dia punya karakter, pribadi, sifat, perilaku, watak seperti itu. Ingin punya circle cowok-cowok kayak di tetanggaku itu, tapi versi cewek dan ibu-ibu, ada nggak sih, Rek?